Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa ngaji kembali. Ini ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Untuk jamaah yang mengikuti dari rumah, kita hari ini ngaji kitab Al-Waraqat ya. Kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Juga kepada mu'allif kitab Waraqat dan pensyarah kitab Waraqat, dan guru-guru kita dan orang tua kita. Dengan doa ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa membawa barokah manfaat kepada kita fid dini wa dunya hatta akhirah. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal ulama wal fuqaha wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wa muhaddisina wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi Syekh Alim al-Alamah Abul Ma'ali Al-Juwaini Imam al-Kharamin al-Jumaini wa Syekh al-Alim al-Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhali al-Syafi'i rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dar wa nafa'ana bihi ma wa bi'ulumihi ma fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadza. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
halaman 7 ya. Ngaji terakhir ini lanjutannya wal mubahu. Sudah. Wal mubahu. Wal mubahu mubah. Wal mubahu lan utai mubah, yaitu mubah min haitsu wasfuhu, dilihat dari sudut pandang, bil ibahati, sebagai perkara mubah. Wal mubahu, yaitu mubah min haitsu wasfuhu, dipandang, dilihat dari sudut pandang, ya, bil ibahati, sebagai perkara mubah. Ma la yusabu ala fi'lihi, ma la yusabu ala fi'lihi, ma yaitu perkara, la yusabu yang tidak berpahala, ala fi'lihi apabila mengerjakan, wa tarkihi dan meninggalkan, ya. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi adalah perkara yang tidak berpahala dan tidak disiksa ketika dikerjakan atau ditinggalkan, ya. Namanya mubah. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah, dilihat dari sudut pandang bil ibahah, sebagai perkara mubah. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi adalah perkara yang tidak berpahala dan tidak disiksa. Ma la yusabu, perkara la yusabu tidak berpahala, ala fi'lihi apabila mengerjakan, wa tarkihi dan apabila meninggalkan, wa la yu'aqabu dan tidak disiksa, ala tarkihi apabila meninggalkan. Ai ma la yata'allaqu, atau perkara yang berkaitan, min kulli ma la yata'allaqu, yaitu perkara la yata'allaqu yang tidak berterkait, bi kulli min fi'lihi, dari setiap perbuatannya, mengerjakannya, wa tarkihi dan meninggalkannya. Sawabun walaikobun, yaitu pahala, walaikobun dan tidak mendapat siksa. Jadi mubah dilihat dari sudut pandang sebagai perkara mubah, ya. Wal mubahu dan mubah min haitsu wasfuhu, dilihat dari sudut pandang bil ibahah, sebagai perkara mubah, ma la yusabu ala fi'lihi adalah perkara yang tidak berpahala, wa tarkihi, ya.
wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa ya, ketika ditinggalkan. Wa fi'lihi ay ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi. Artinya tidak terkait dengan pahala ataupun siksa. Bi kulli fi'li wa tarkihi sawabun wala iqabun. Pahala ataupun siksa ketika dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, ini namanya mubah di dalam hukum Islam ya. Penjelasannya ini, mubah juga disebut dengan istilah jaiz ya. Nanti kalau ketemu istilah jaiz di dalam hukum Islam, ini setara dengan mubah ya. Atau juga masih dalam kategori halal ya. Karena di dalam usul fikih, mubah ini ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi wa tarkihi sawabun wala iqabun, yaitu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa ketika dikerjakan atau ditinggalkan. Ini namanya mubah. Contohnya perkara mubah adalah makan, minum, ya, tidur. Nah, ini termasuk perkara mubah. Jadi perkara mubah dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ya, ditinggalkan juga tidak mendapatkan siksa. Seperti piknik, traveling itu perkaranya mubah. Dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni oleh siksa. Tetapi apabila niatnya ya, niatnya itu agar untuk ibadah, niatnya untuk ibadah, maka perkara mubah mendapatkan pahala. Seperti contohnya begini, saya makan, saya niati supaya badan saya kuat, supaya saya mampu menjalankan perintah Allah, sholat, ya, sholat 5 waktu, bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Nah, ini perkara mubah, tapi karena sudah tahu usul fikih, maka diniati dengan ketaatan kepada Allah mendapatkan pahala. Seperti tidur. Nah, tidur juga mubah. Turu ya ora oleh ganjaran, gak turu ya ora oleh siksaan. Tetapi diniati tidur supaya nanti malam kuat sholat tahajud, bangun malam, berarti diniati dengan ketaatan kepada Allah, perkara yang mubah pun mendapatkan pahala ya. Ini pentingnya ngaji usul fikih, sehingga oleh ganjaran akhirnya mendapatkan ganjaran. Semuanya adalah tergantung niatnya. Wa man nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Ini kata Ibnu Ruslan ya, barang siapa ketika makan berniat mendapat kekuatan untuk beribadah kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang menjadi niatnya. Kita ziarah Wali Limo ya kan, nggak dapat pahala, nggak dapat siksa. Tetapi kalau diniatkan karena ketaatan kepada Allah ya, untuk mengingat mati, berarti mendapatkan pahala. Nah, kebanyakan kan teman-teman kita traveling apapun kan niatnya menghilangkan stres. Ke Gunung Bromo ngilangin stres. Ya diniatkan karena perkara mubah. Ayo kita ke Gunung Bromo, diniatkan ingin melihat kebesaran Allah, ingin melihat ciptaan Allah yang sangat indah dan kebesaran Allah di Gunung Bromo. Wal mahduru ya. Wal mahduru utawi mahdur. Nah, kemarin sudah tahu toh mahdur.
Wal mahdhuru utawi kang aran mahdhur min haitsu wasfuhu bil khadri. Al mahdhur yaitu mahdhur dilihat dari sudut pandang ya. Min haitsu wasfuhu, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia min haitsu wasfuhu dilihat dari sudut pandang atau dilihat dari aspek ya. Aspek kan sudut pandang. Bil khadri yaitu perkara yang diharamkan, itu khudur ya. Mahdzur bila dilihat dari sudut pandang atau aspek perkara yang diharamkan. Ai al-harami maksudnya adalah sesuatu yang haram. Jadi istilah di usul fikih haram itu mahdzur ya, dilarang keras. Bahasa kita ya dilarang keras namanya mahdzur. Ma yusabu ala tarkihi ya. Ma yaitu perkara yusabu ala tarkihi, yusabu mendapatkan pahala ala tarkihi jika meninggalkan. Kenapa? Imtisalan, karena tunduk pada perintah Allah. Wal mahdzur yaitu mahdzur min haitsu wasfuhu bil khadri. Min haitsu wasfuhu jika dilihat dari aspek bil khadri yaitu aspek dilarangnya ya, atau khudur. Ail harami maksudnya adalah keharamannya. Ma yaitu perkara yusabu yang dapat pahala ala tarkihi jika meninggalkan. Imtisalan krono tunduk utawa manut perintahe Allah ya, ditinggalkan karena mengikuti perintahnya Allah. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, wa yu'aqabu dan berpotensi mendapatkan siksa ya. Ala fi'lihi jika mengerjakannya. Jadi keharaman ini potensi mendapatkan siksa jika dikerjakan. Wayakfi dan dianggap cukup fi sidqil iqabi di dalam menepati siksa ya. Atau wayakfi dan dianggap cukup fi sidqil iqabi ya, di dalam pengertian menyiksa. Jadi menyiksanya Allah ya. Jadi nanti jika disiksa itu alasannya Allah menyiksa kita itu sudah dianggap cukup, dua alat bukti yang cukup. Wa wujuduhu dan bentuknya siksa ya, liwahidin pada seseorang minal usati yaitu pada para pendosa ya, minal usati daripada para pendosa maksiat. Ma'al afwi disertai dengan dimaafkan an ghairihi dari lainnya ya. Jadi Allah melarang sesuatu perkara, jika kita tinggalkan ya, tidak melakukan karena ketaatan, maka Allah memberikan pahala. Bila dikerjakan mendapatkan siksa. Siksa itu semenjak di dunia sudah disiksa. Contoh ya, orang mengkonsumsi minuman keras. Ketika sakit, ya Allah, musibahku kok akeh ya. Orang musibah kuwi lek jarene mahdzur kuwi disiksa Gusti Allah. Karena dulu sudah dilarang. Jadi orang menyangka Allah itu memberikan ujian, padahal bukan. Kalau dilihat dari ilmu usul fikih, banyak orang yang
masa tuanya nggak bahagia, katanya semakin tua semakin diuji sama Allah. Ya kalau kita sudah tahu begini ya nggak diuji, ya balasannya ketika sudah tua. Ya kita sampaikan ya, enak diuji nang disiksa nang dunya daripada disiksa nang alam akhirat, lebih panjang. Ya. Ini pengertian hukum dari Allah seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh jadi ya. Wa yajuzu, dan bisa saja atau boleh jadi ayyurida, dikehendaki ya. Wa yajuzu, dan bisa saja atau bisa jadi atau boleh jadi ya, ayyurida yang dimaksud ya, atau yang dimaksud oleh musannif, wa yatarattabal iqabu, wa yatarattaba, atau berdampak al iqabu, apa al iqabu, yaitu siksa, bisa mendapatkan dampak siksanya ya, ala fi'lihi, jika mengerjakan. Ini namanya mahdzur ya. Ayyurada, yang dimaksud ya, wa yatarattabal iqabu, wa yatarattaba, dan berdampak atau terkait apa al iqabu, yaitu pada siksa, ala fi'lihi, jika mengerjakan. Kama abbaro bihi, kama seperti abbaro sudah dinarasikan oleh para ulama, bihi ya, kama abbaro seperti yang sudah dinarasikan bihi oleh ulama, ghairuhu, selain musannif atau selain penulis kitab ini. Ya, penjelasan ini sudah dijelaskan atau dinarasikan oleh para ulama, bihi ghairuhu, yaitu selain penulis kitab ini. Fala yunafi, maka tidak bertentangan, al-afa, ing dalam ya memaafkan. Jika dimaafkan pun oleh Allah, maka apa yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya tidak bertentangan ya. Makanya biasanya orang ketika sakit, karena sering melakukan hal-hal yang mahdzur atau khudur, ini akhirnya sakit ya, darah tinggi, pankreasnya rusak dan sebagainya. Datanglah ke dokter, mohon supaya diobati dengan harapan sembuh, tapi nggak sembuh. Malah obat-obatnya dokter dimasukkan ke tubuhnya, tubuhnya menolak. Kenapa? Jangan dianggap dokternya yang salah. Kalau menurut kitab seperti ini, kalau kita sudah diberikan sakit oleh Allah, mohonlah ampun kepada Allah, supaya Allah berkenan menyembuhkan. Tugas di dunianya diserahkan kepada dokter ya, karena kita sering melanggar yang namanya mahdzur, keharaman. Haram itu tidak hanya minuman keras, bukan hanya kita mengkonsumsi narkoba, bukan mencuri. Kadang-kadang kita mempunyai sistem pekerjaan itu yang bersifat haram, tapi tidak terasa. Wal makruhu, sedangkan makruh ya, min haitsu wasfuhu,
Jadi mahdzur, keharaman ini, keharaman, hanya saja para ulama sedikit membedakan antara haram dan makruh. Al-haramu, ya ini al-haruma sabata nahyuhu bidalilin qat'iyyin wala yahtamilu ta'wila. Artinya haram adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan dalil qat'i yang tidak menerima untuk ditakwil dengan pengertian yang lain. Jadi yang haram ditentukan oleh Allah secara qat'i, ya wis kaya ngono asale, pokoknya Allah sudah melarang. Tidak boleh ditafsirkan yang macam-macam karena haram. Sebagai contoh, kita dilarang memakan daging babi, daging anjing. Ya, darah yang keluar dari manusia atau darah yang keluar dari sembelihan binatang dan sebagainya dimakan. Bahasa Indonesia ini didih, bahasa Jawa ini didih, tak boleh. Ya. Itu sudah dalilnya qat'i, dari sananya sudah Allah melarang. Tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan yang lain-lain. Ini makanya definisinya haram. Ada haram itu makruh tahrim, ya. Ada makruh yang mendekati haram. Adalah sesuatu yang dilarang dengan berdasarkan dalil yang masih bisa ditakwil dengan pengertian yang lain, ya. Yaitu suatu perkara yang jika dilakukan tidak akan disiksa. Ngerokok itu makruh yang tahrim, ya, makruh yang mendekati haram. Tapi karena masih bisa ditakwil dengan dalil yang lain, maka keharaman yang rokok masih jauh dari haram. Hanya saja akibatnya dari merokok yang bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Tapi ya masih bisa ditakwil lagi. Wah, lek gak ngerokok pikirannya gak cemerlang. Nah, kalau orang yang gak kena virus yang rokok, nah, kan gitu. Ini masih bisa ditakwil. Jadi maka dinamakan makruh tahrim atau makruh tanzih, ya. Yaitu suatu perkara yang jika dilakukan tidak akan disiksa. Makruh biasa, mangan sate 02, makan yang aneh-aneh, ya, yang keharamannya tidak jelas tapi masih mubah. Jangan disangka minum air putih tidak makruh atau haram. Minum kalau berlebihan sampai uwe terus mutah, barang yang halal juga menjadi haram. Kita lanjutkan wal makruhu, sedangkan makruh, ya, min haitsu wasfuhu, jika dipandang dari jika dilihat dari sudut pandang bil karohati, yaitu karohah atau kemakruhannya. Wal makruhu, dan makruh min haitsu wasfuhu, dilihat dari sudut pandang bil karohati, sebagai perkara makruh, ya, makruh jika dipandang dari makruhnya. Ma yusafu ala tarkihi, ya, adalah sesuatu yang akan mendapatkan pahala ala tarkihi jika ditinggalkan, imtisalan, dengan tujuan mematuhi perintah Allah. Imtisalan itu artinya mematuhi perintah Allah.
Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa ala fi'lihi, jika dikerjakan. Ini yang namanya makruh. Makruh ini dari sudut pandang bahasa artinya al-mabghudu, artinya perkara yang dibenci, makanya dikenamakan makruh al-mabghudu. Sedangkan makruh menurut istilah ma yusafu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan dengan tujuan mematuhi perintah Allah, ya, dan tidak akan disiksa jika dikerjakan. Minuman yang berkarbonasi itu makruh, diminum ya nggak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, karena kita sudah tahu bahwa di dalam minuman yang berkarbonasi tidak menguntungkan kita, maka hukumnya makruh. Nah, karena sudah tahu usul fikih, ketika kita bicara makruh, nah, kenapa seperti rokok diharamkan, rokok membunuhmu. Tapi kalau kita minum, ada minuman yang setara membunuh seperti rokok, tapi kenapa di minuman itu dilabeli halal? Ya, kita nggak menyebut produk. Ada rokok diharamkan, tetapi ada, karena apa diharamkan? Alasan yang mengharamkan mahdaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Banyak juga makanan dan minuman mahdaratnya lebih besar daripada manfaatnya, tetapi karena tidak membunuh seketika, itu masih dihalalkan. Ya, habis minum langsung piar motone, tapi lama-kelamaan kan ya remuk semua organ tubuhnya, ginjalnya dan sebagainya. Harusnya kalau kita jujur di dalam menangani hukum yang seperti itu, ya harus hukumnya disetarakan dengan rokok. Maka kita sudah tahu usul fikih sedikit-sedikit, berarti memandang sesuatu dilihat dulu. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah belajar begini, nah, bisa menyadari, tapi yang nggak menyadari, yang nggak pernah belajar, itu kan ada labelnya MUI Gus. Ya wis, wong tugasnya MUI itu hanya meneliti dan memberi fatwa. Selanjutnya pilihan kan terserah kita, tergantung kecerdasan dan kepiawaian kita di dalam memilih produk. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang kemakruhannya oleh MUI, tidak membunuh sekaligus, ya wis tetap halal. Rokok kan juga tetap halal selama tidak membunuh sekaligus. Sekarang makanan-makanan yang beredar untuk anak-anak itu menyebabkan penyakit macam-macam, tapi tetap beredar. Karena apa? Begitu makan nggak mati, matinya 10 tahun yang akan datang. Nah, makanya ini kan tantangan buat orang ahli hukum. Dihukumi apa yang seperti ini? Mau diharamkan, itu pengaruhnya terhadap ekonomi, ya. Mau dihalalkan, tantangannya terhadap kesehatan. Mau dilarang beredar, tantangannya ya dengan politik. Makanya nanti kalau sudah banyak ngaji usul fikih, kita melihat fatwa sudah jelas. Oh ya, fatwanya gini. Makanya kalau belum tahu usul fikih, melihat MUI berfatwa mesti banyak yang nyinyir. Maka kita nanti bisa memilih, oh mana makanan yang halalan thayyiban, oh ini makruh. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, jangan dimakan, jangan diminum lah ini, karena ini namanya makruh. Karena para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ya, tidak membedakan antara makruh dan khilaful aula. Nah, dulu sudah saya jelaskan khilaful aula. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, ya, ulama modern,
Ya, mutakhir itu modern. Pengertian khilaful aula adalah seperti ini. Sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan namun tidak berdasarkan larangan secara jelas, ya, seperti anjuran untuk tidak meninggalkan perkara-perkara sunnah yang difahami dari perintah untuk melaksanakannya, karena memerintahkan sesuatu berarti melarang kebalikannya, ya. Contohnya kita kalau melihat produk rokok membunuhmu, itu kan perintahnya yoga jelas, larangan yoga jelas. Makanya ini bisa dimasukkan ke makruh, bisa dimasukkan ke khilaful aula. Iki ya apa? Bahkan membaca tulisannya pun bisa ditafsirkan macam-macam. Peringatan, pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Nah ini. Nah seperti itu. Ini contoh-contoh di dalam kita memahami usul fikih. Was-sohihu dan sohih, ya. Setelah makruh ini ada sohih. Min haitsu wasfuhu bis-sihah. Min haitsu wasfuhu dilihat dari sudut pandang bis-sihati sebagai perkara yang sah. Sohih sah, ya. Perkara yang sohih. Orang-orang yang nggak ngerti usul fikih kadang-kadang ngomong, wah ini sohih. Hadis sohih masih lumayan lah, kadang-kadang ini sohih ini. Jadi was-sohihu yaitu sohih min haitsu wasfuhu, ya, dilihat dari sudut pandang bis-sihati, yaitu perkara yang sah, ya. Ma yata'allaqu bihi nufudu, ma sesuatu yata'allaqu yang berkaitan bihi terhadap ma. Apa? An-nufudu, nufud, ya. Tulis saja nufud, ya, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dulu. An-nufudu, nufud. Nufud itu kalau dalam bahasa Arab itu berhasil, ya. Bisa berarti juga nufud itu artinya jendela. Nufud itu bisa berarti pelaksana harian. Makanya kalau di organisasi massa yang berbasis Islam itu ada namanya tanfidhiyah. Makanya kalimatnya nufud, ya. Ma yata'allaqu bihin nufudu, yaitu perkara yang berkaitan dengan nufud atau keberhasilan, ya. Tapi ditulis nufud saja istilahnya biar mengikuti istilah usul fikih. Wayu tatu dan diperhitungkan apa bihi yaitu perkara yang diperhitungkan bi anijtama'a dengan memenuhi ma sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan
Jadi bisa disebutkan juga yang namanya nufud. Nufud itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan syariat dan rukunnya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu namanya nufud, ya. Ma yu'tabaru, perkara yang diperhitungkan, fihi, di dalam, ma yata'allaqu, yaitu sesuatu yang berkaitan, syar'an, yaitu berkaitan dengan syariat. Akdan, yaitu seperti di dalam transaksi. Kana au ibadatan, atau yang berhubungan dengan ibadah. Ini namanya sahih, ya, sah. Makanya akad, kayak contohnya akad nikah, terjadinya sahnya akad nikah seperti adanya kedua mempelai, ya, walinya, maharnya, ya, terus dinikahkan. Nah, akdun nikah itu sesuatu yang mengikat, karena sudah diikat dengan tali pernikahan maka dianggap sah. Nah, itu perkara yang tadinya haram menjadi halal, ya. Kalau belum ada ikatan pernikahan, akdun nikah, maka perkara itu jatuhnya adalah haram. Tetapi karena sudah ada akdun nikah, perkara yang haram berubah menjadi halal, ya. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya nufud, melaksanakan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, seperti pernikahan juga, karena tujuannya au ibadatan, yaitu untuk ibadah. Bagaimana kalau akad nikahnya terpaksa karena untuk nyauri utang bapaknya? Nah, itu kan banyak kasus mau dinikahkan, ya, karena bapaknya punya hutang, walaupun calon suaminya sudah tua tetap harus mau. Karena apa? Tujuannya bukan lil ibadah, ya, karena transaksional tadi, ya, nyaur utang. Ya, wis itu dipandang dari nufud, ya, 50-50, ya. Kalau diniati wis gak apa-apa, niati ibadah, bantu nyaur utangi bapak, berarti ya dapat pahala. Kalau nggak ngerti teorinya, ya tetap haram. Tapi kalau udah ngerti teorinya, ya wis niatono bantu bapakmu sing kebulet utang. Makanya di dalam akad atau transaksi-transaksi di dalam muamalah kita, ya, entah itu perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang, perjanjian leasing, itu harus dilihat dulu yang menyebabkan kita halal atau haram, ya. Wal aqdu, dan akad atau transaksi, yattasifu, yaitu persifatan, bin nufudi, dengan nufud, wal i'tidadi, dan i'tidad. Jadi akad belum di atasnya, ya, kecepatan. Wal batilu, ya, ini batil. Wal batilu, yaitu batil, ya. Min haitsu wasfuhu bil butlani, min haitsu wasfuhu, dipandang dari aspek bil butlani, yaitu kebatilannya. Wal batilu, yang batil, ya, min haitsu wasfuhu, dilihat dari sudut pandang
bil butlani sebagai sesuatu yang batal. La yata'allaku bihin nufudu. Ma yata'allaku yaitu adalah sesuatu. La yata'allaku yang dianggap bihin nufudu berhasil. Wala yu'tadu dan belum mencukupi bihi yaitu keberhasilannya. Ya, wal batilu yaitu batil min haitsu wasfuhu dilihat dari sudut pandang bil butlani sebagai perkara yang batal. Ya. Ma yata'allaku adalah sesuatu yang dianggap, ya, bihi yaitu sesuatu an-nufudu yaitu berhasil, perkara yang dianggap tidak berhasil. Wala yu'tadu bihi dan belum mencukupi. Bi alam yastajmi dengan gambaran, bi alam yastajmi dengan gambaran belum memenuhi ma apa-apa, ya, belum memenuhi apa-apa. Yuk tabaru, ya, yang dinarasikan atau disyaratkan fihi syar'an oleh syarak, yang disyaratkan oleh syarak. Yuk tabaru yang disyaratkan fihi yaitu keberhasilannya, syar'an yaitu oleh syarak. Akdan yaitu baik berupa akad kana au ibadatan yaitu berupa akad maupun ibadah. Ini yang namanya batil. Nah, di dalam perkara nufud ini batil, sohih tadi ya. Ini ada sesuatu syah, ya, ada sesuatu yang bernama syah. Itu dibagi lagi dari syah, sohih dan sihah. Ya. Perkara yang sah itu dibagi lagi, ada yang namanya sohih, ada yang namanya sihah. Sohih yaitu sesuatu yang memenuhi unsur unsur rukun, ya, dan syarat yang ditetapkan syarak itu namanya sohih. Sesuatu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku oleh syariat, oleh syarak, ya, baik yang terkait dengan akad atau ibadah, ini namanya sohih. Yang berikutnya sihah. Sihah adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syarat, pokoknya muni syarat. Nah, ini namanya sihah. Ada lagi ghairu sihah, segala sesuatu yang bertentangan dengan syarat atau syariat, sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Berarti kalau dihukum positif namanya melanggar hukum, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Terus batil. Batil ini adalah perbuatan yang tidak memiliki efek dan tidak dihitung, juga tidak punya pengaruh, ini namanya batil. Ya. Contohnya batil ini hampir sama dengan batal, ya. Batil, kebatilan, sesuatu yang membuat kerusakan, tapi rusak di dalam hukum usul fikih ini namanya fasad. Ya. Jadi di dalam madhab Hanafi antara batil dan fasad ini dibedakan. Batil atau batal ini rusaknya terjadi sejak awal. Contohnya ketika kita sholat, ya,
Dari tadi belum wudu, sholatnya tetap batal. Kalau fasad artinya rusak, kita sudah wudu tetapi kentut atau kencing. Nah, ini namanya fasad, rusak. Atau kita sudah sholat tapi di tengah-tengah sholat tidak bisa menahan kentut, maka sholatnya adalah fasad, rusak sholatnya karena kentut. Ya. Jadi ada batal, ada fasad. Batal artinya rusak, ya. Rusaknya terjadi sejak awal, namanya batal. Puasa Ramadan gak niat-niat berarti batal, karena gak diniati. Niatnya begini, wis engko ae niate bar salat duhur. Lek bar duhur kok gak pengin mangan, ya diniati poso. Boleh bar duhur ana sing ngejak mangan nang sodus, ya gak sida poso. Iya kan? Jadi niatnya nanti setelah beduk. Nah, itu terjadi batal juga terjadi fasad, batil dan rusak. Ya. Iya, betul lagi. Jadi kalau rusak, fasad karena sudah wudu terus sholat, harus wudu lagi. Oke. Terus yang berikutnya ada istilah namanya ihtidad, terjadinya transaksi karena mengikuti Allah dan Nabi. Yang berikutnya wal abdu, yakni akad, ya. Wal abdu akad ya tasifu bin nufud, ya, bisa disifati dengan nufud, ya. Wal ihtidadi dan ihtidad, ya. Wal ibadatu, sedangkan ibadah tattasifu, hanya bisa disifati, ya, bil ihtidadi, dengan ihtidad saja, ya. Faqat istilahan, maka menurut istilah yang berlaku. Ini saya jelaskan dulu. Ya, tadi ada yang namanya batil, ada yang namanya fasad. Ma yata'allaqu bihin nufudu wala yu'taddu bihi. Ya, penjelasan batil juga bisa disebut dengan al-fasid. Yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi. Makanya batil atau batal. Kita sudah duhur atau sudah asar dan seterusnya, belum wudu-wudu, berarti belum sampailah kita kepada sholat. Maka sholatnya menjadi batal, juga menjadi rusak. Dengan contoh yang lain, karena syarat rukunnya tidak dipenuhi. Seperti akad nikah yang tidak memenuhi ketentuan syara', misalnya akad nikah dengan tanpa saksi atau wali, maka pernikahan semacam ini dihukumi fasid atau batal, ya, rusak atau batal. Makanya di dalam istilah kita kan batal demi hukum. Abu Hanifah membedakan antara batil dan fasid. Ini Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya.
Jika larangan yang berkaitan dengan ibadah atau akad mengarah kepada dzatiyahnya atau syarat atau rukunnya, maka disebut batil. Seperti sholat dengan meninggalkan sebagian syarat atau rukunnya, ya. Gak niat, gak wudu, ya memang membasuh muka dan sebagainya, tapi kalau tidak diniati wudu, berarti hukum tadi membasuh sekujur tubuh tadi tidak diniatkan wudu, berarti sholatnya nggak sah gitu. Jadi di dalam akad, ya, akad ini al-awal akdu yang tasifu bin nufudi wal i'tidadi wal ibadatu. Ya, akad bisa disifati dengan nufud atau sampainya pada tujuan, ya, dan i'tidad yang dianggap sah menurut ketentuannya Allah. Maka definisi sahih dan batil ini antara nufud dan i'tidad disebutkan secara bersamaan, sehingga memberikan kesan seakan masing-masing dari akad dan ibadah bisa disifati dengan nufud dan i'tidad sekaligus. Contohnya kita tadi wudu menggunakan airnya air mutlak, bukan air mustakmal, ya. Kalau air mustakmal berarti air yang sudah pernah terpakai, berarti syarat rukunnya berlaku, berarti sahih dan sah. Banyune sahih menurut ketentuan boleh dipakai wudunya akhirnya sah, ya. Jadi itu datangnya pun bersamaan, ya. I'tidad itu semuanya mengikuti perintahnya Allah. Airnya pun harus air halal, bukan air haram. Walaupun airnya air haram, tapi ngambil di sumurnya tetangga tidak minta izin, berarti wudunya batal demi hukum karena mencuri air, ya, walaupun airnya 2 kolah. Kadang-kadang kita kan tidak sadar, ono krane tonggone no ngarep dibuka krane terus wudu. Nah, itu namanya tidak sahih karena tidak sah. Perbuatannya menyebabkan antara sahih dan batil menjadi satu, walaupun hukumnya airnya halal, ya, tapi perbuatannya yang membuat batil, ya, akhirnya sholatnya menjadi fasad atau fasid, ya. Selanjutnya ta'riful ilmi wal jahli. Ta'riful ilmi, ta'rif artinya definisi. Ilmi yaitu tahu, wal jahli tidak tahu. Makanya orang yang berilmu artinya orang yang berpengetahuan. Ilmu ini tahu karena berpengetahuan. Wal jahli tidak tahu atau bodoh, ya. Ta'riful ilmi yaitu definisi tahu, wal jahli dan tidak tahu. Masih dilanjut belum ini ya. Lompat ini ya.
Wal abdu yattasifu bin nufud wal ilidat wal ibadah. Tadi sudah ya. Bil idadati faqat istilahan. Wal fikhu, ini fikih bimakna syar'iin. Ya. Wal fikhu yaitu fikih bimakna di dalam makna asyari, yaitu makna syariat. Fikih di dalam makna syarak, yaitu akhossu, lebih spesifik, ya, minal ilmi, dari ilmu, lisidqi, yaitu membenarkan. Jadi fikih itu secara spesifik ilmu yang membenarkan, al ilmi, lisidqil ilmi, membenarkan ilmu yang lain, bin nahwi, dengan nahwu wa ghairihi, dan lain-lainnya. Fi kulli fikhin, di dalam setiap fikih, iku ilmun, adalah ilmu. Kalau fikih pasti disebut ilmu. Walaisa kullu ilmin, walaisa dan tidak, walaisa kullu ilmin, dan tidak setiap ilmu, fikhan, yaitu disebut fikih. Kalau fikih pasti disebut ilmu, kalau ilmu belum tentu fikih. Selanjutnya ta'riful ilmi wal jahil, ya. Ta'riful ilmi wal jahli, definisi tahu, wal jahli, dan tidak tahu, definisi pinter dan bodoh. Takrif, kalau ada takrif berarti definisi. Wal ilmu, lan utawi ilmu, iku ma'rifatul maklum, yaitu mengetahui perkara-perkara yang diketahui, ya. Orang pinter itu adalah orang yang mengetahui perkara-perkara yang diketahui. Wal ilmu, yaitu ilmu, yaitu ma'rifatul maklum, yaitu mengetahui perkara-perkara al-ma'lum yang dimungkinkan bisa diketahui. Ai idrakuma, atau mengetahui sesuatu atau objek, mampu memahami objek, min sya'nihi, dari keadaan objeknya, ya. Ayu lama, dan diketahui alama pada sesuatu, huwa, yaitu maklum, bihi fil waqi, di dalam faktanya, ya. Orang yang mengetahui sesuatu, ya, tapi dia memang tahu, dan pengetahuannya ini bisa dibuktikan dengan fakta. Kaidrokil insani, ya, seperti mengetahui al-insani, yaitu manusia, bi annahu, sesungguhnya manusia yaitu hayawanun natik, yaitu manusia adalah hewan yang berpikir. Definisi tahu, manusia adalah hayawanun natik, manusia adalah hewan yang punya logika. Kenapa? Di dalam filsafat dan di dalam hukum usul fikih ini, manusia adalah hayawanun natik. Sekujur tubuhnya ini, organ tubuhnya sama dengan binatang. Yang membedakan cuma satu, yaitu an-natik, hayawanun natik, karena mampu berpikir, diberi logika, diberi akal oleh Allah. Wal jahlu, dan tidak tahu, ya. Tasawwurus syai'i, yaitu mempersepsikan sesuatu. Bahasa Jawa ini kan jarene, terus koma cek faktanya, ya. Ini orang bodoh gampang ditebak. Tasawwurus syai', kalau menyampaikan sesuatu hanya
tasawwuru syai' itu mempersepsikan sesuatu, nggak bisa menjelaskan detail, faktanya nggak bisa. Aidrakuhu, yakni pengetahuan, ala khilafima, dengan ala khilafima, dengan bertentangan. Ala khilafima, bertentangan dengan sesuatu. Orang bodoh itu kalau menyampaikan sesuatu itu hanya persepsi, dan yang disampaikan itu bertentangan. Ala khilafima huwa fil waqi, yaitu bertentangan dengan fakta empiriknya, ya. Jadi wal jahlu, bodoh, ya. Ya, Abu Jahal, bapak wong goblok. Jahal itu bahasa Jawanya ya goblok, bahasa Indonesianya bodoh, bahasa Inggrisnya ya stupid. Nah, maka kita ini mempelajari usul fikih harus tahu definisi ilmu dan jahil. Makanya orang jahil itu adalah orang yang bodoh. Orang kalau pintar berarti mengetahui sesuatu, dia bisa menjelaskan sesuatu itu dengan faktanya, berarti orang ini pintar, ya. Kalau jahil ini hanya tasawwur syai', kira-kira, tembung jari, ya, hanya persepsi saja. Dia kinten-kinten lek menurut kula ngeten Pak, nah, itu berarti goblok, ya. Makanya kaidrakil idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi, yaitu pengetahuannya ini bertentangan dengan fakta empirik. Sama ini rasanya manis, iki enak Pak, gula yoga. Fakta empiriknya kita tahu ini obat gula. Dulu masa kecil saya minum madu tidak serik, tapi setelah usia 50 minum madu kok serik. Fakta empiriknya, ini faktanya memang madu, tapi empiriknya bukan madu. Karena apa? Pohon-pohonan yang dihisap oleh tawon, ya, oleh lebah itu disemprot dulu dengan gula, disemprot dulu dengan merasa manis-manis, sehingga fakta empiriknya menjelaskan ini bukan madu asli, ya. Makanya ketika digoyang-goyang di piring tidak bisa membentuk rumah tawon. Tapi faktanya, saya pernah mendatangi, itu rumah tawonnya diambil dari tempatnya, ya, kotak-kotaknya itu diperes dari situ langsung. Nah, ini secara fakta. Al ilmu, menurut ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita saksikan adalah asli dari sana. Tapi ini jahil, bertentangan dengan fakta empiriknya karena disemprot tadi bunga-bunganya. Nah, terus ditulisi madu multiflora. Wis ya apa? Ini antara jahil sama ilmu sulit dibedakan. Maka nanti di berikutnya ini ada namanya jahil murakkab, goblok kuadrat, ya. Kaidrakil falasifati, seperti pengetahuan kaidrakil falasifati, seperti pengetahuan para filosof. Nah, seorang filosof falasifah, ya. Annal alama, sesungguhnya alam ini, ya, pengetahuan para filosof, wa huwa ma siwallah, yaitu sesuatu siwallah selain dari Allah Ta'ala. Iku qadimun terdahulu. Jadi para filosof menganggap dunia seisinya itu adanya terjadi dengan sendirinya. Ini pengetahuan filosof.
Makanya kalau dipandang dari sini, seorang filosof itu kategorinya masih jahil, si bodoh, karena tidak mampu mengetahui yang sebenarnya. Wa ba'duhum, dan sebagian para ulama wasofa hadzal jahla, wasofa dan mensifati atau menamakan hadzal jahla dengan ketidaktahuan bil murakkabi, yaitu tidak tahu dengan kuadrat, goblok kuadrat ya. Jadi jahil murakkab. Dalam bahasa usul fikihnya ini namanya jahil murakkab. Wis gak ngerti ngeyel, ngomong buanter salah. Nah, itu berarti ciri-ciri kalau ilmu usul fikih adalah kategori jahil murakkab. Dim kodim. Wa ja'alal basit, wa ja'ala basit, dan menjadikan jahil basit. Orang jahil murakkab, ada juga jahil basit ya. Karena apa kita bicara ini fikih? Fikih itu al-ilmu bil ahkam. Fikih adalah ilmu yang mengetahui sesuatu dengan hukum ya, mengetahui sesuatu dengan hukum. Kullu faqihin alimun ya, setiap ahli fikih adalah orang yang alim. Tetapi tidak semua orang alim ahli fikih. Cirinya itu, pokoknya pinter ngaji fikih, usul fikih, ngaji tafsir, hadis, berarti ciri alim, wong alim. Tapi lek wong alim belum tentu ahli fikih. Alim orang yang tahu bahwa dirinya mengetahui sesuatu, itu namanya alim, pinter. Jadi orang yang tahu dirinya itu mengetahui sesuatu yang dia ketahui. Kalau jahil, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak mengetahui sesuatu, itu namanya jahil. Ora roh kemeruh. Nah, ini namanya jahil. Orang ngerti komentar, nyinyir, jadi jahil. Iya. Sehingga jahil murakkab. Jahil murakkab itu kalau di kita ya sok tahu. Ini sok tahu. Murakkab artinya bahasa kita ya kuadrat. Bahasa Arabnya murakkab, bahasa Inggrisnya kuadrat ya. Orang yang tidak tahu namun dirinya mengetahui ya, bahwa dirinya itu sebenarnya tidak tahu. Jahil murakkab, orang yang mengetahui dirinya tidak tahu tapi tetap berkomentar. Jahil basit, orang yang tidak tahu namun dirinya mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu. Ini namanya basit, jahil basit. Ngomongnya gak sadar bahwa dia tidak tahu ya. Yang diajak ngomong ahlinya. Makanya dinamakan wa ja'alal basit adamal ilmi, tidak mengetahui ya sama sekali bisyai'in, terhadap sesuatu. Jadi jahil basit itu orang yang tidak mengetahui sama sekali dengan sesuatu. Ka'adami ilmina, ka'adami seperti ketidaktahuan, ilmina, ilmina ka'adami seperti tidak ya, ilmina ketidaktahuan kita, bima tahtal ardina, bima atas apa, tahta yang ada di bawah, al artinya bumi. Kita tidak tahu yang di dalam bumi itu ada apa. Nah, ini kita basit namanya. Wis dudu ahline. Ya. Kita bukan orang geologi, wis gak ngerti wis manut dek ya. Nah, ini namanya jahil basit. Wa bima fi butunil bihar, wabima, dan sesuatu fi butunil bihar, di dasar laut, kita nggak tahu.
Walama dzakarohul musannif, walama dan atas hal ini dzakara wis nuturaken hu ing iman perkara sapa musannifu yaiku mang al musannifu musannif penulis kitab ini la yusamma tidak disebut ya hadza jahlan tidak disebut ini kebodohan. Ya kalau basit tidak disebut kebodohan, memang belum tahu. Wal ilmu dzaruri dan ilmu dzaruri yang dinamakan ilmu dzaruri wal ilmu dzaruri dan ilmu dzaruri malam yaqa ya, yang tidak berkaitan an-nadhari dengan penalaran wal istidlali dan pencarian dalil. Ini namanya ilmu dzaruri, hanya persepsi, tidak butuh dalil untuk persepsi, tidak perlu akal, tidak perlu diteliti. Kal ilmil waqi seperti pengetahuan al-waqi yang dimaksud bihdal khawasi dari salah satu panca indra al-khamsi bihdal khawasil khamsi ya dengan salah satu panca indra al-khamsi yang kelima al-dhahirati yang tampak wahya as-sam'u yaitu pendengaran wal basaru dan penglihatan ya. Seperti ini ada suara dung 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 jelas musik, itu nggak perlu diteliti, nggak perlu diadakan bukti ya. Seperti warna merah warna putih itu tidak perlu pembuktian bahwa itu sudah merah dan sudah putih. Panca indera kita sudah bisa menyebutkan ini warnanya merah, hitam, putih dan sebagainya. Waya as-sam'u pendengaran, wal basaru penglihatan, wal lamsu dan sentuhan atau perabaan. Oh iki alus, diraba ternyata oh ya bener alus. Tapi kita harus bisa membedakan halusnya tembok dan halusnya pipi. Nah, oh kalau halusnya ini berarti halusnya tembok, kalau ini halusnya pipi. Beda definisi halusnya tembok dan pipi walaupun ini menggunakan perabaan. Wasyamu dan penciuman itu. Wah ini lagi soman tidak bisa mencium bau apa-apa. Lagi satu sewan sak gebok dicium masih bisa bau. Nah, iya ini kan dipandang dari ilmu usul fikih. Berarti sajane ya gak sampai mati rasa, hanya rasanya saja dihilangkan. Wadzauqu dan perasaan ya. Contohnya mengecek uang palsu apa asli, dirasakan ini. Oh, tangannya sudah rasanya begini. Oh, ini bisa membedakan asli dan palsu. Fa innahu yahsulu dan mengetahui ya pengetahuan ini fa innahu dan pengetahuan ini yahsulu didapat bimujarrati dengan proses ya. Pengetahuan semua ini bisa kita dapat bimujarratil ikhsasi dengan proses berinteraksi. Kita nggak tahu halal haram, nggak tahu makruh mubah kalau kita nggak mencoba. Nah. Biha min ghairi nadharin dengan tanpa butuh pemikiran wal istidlalin dan dalil. Kal ilmi seperti pengetahuan bi annal alama bahwa alam semesta ini hadisun adalah sesuatu yang baru. Fa innahu sesungguhnya alam semesta ini mauqufun menunggu ala nadhari. Nah,
ing atase pemikiran fil alami, ya, menyangkut alam semesta. Yang mengatakan alam ini baru dan semuanya ini adalah pemikiran. Wama nusyahiduhu, wama dan sesuatu nusyahidu yang melihat, fihi di dalam alam minataghoyuri adanya perubahan. Fayantakilu dan diperintah, fayantakilu mongko berubah, berpindah-pindah, min taghayyurihi dari berubahnya alam, ila hudusihi yaitu pada perubahan atau terbarukannya alam. Wan nadhari dan berpikir, wal fikru yaitu berpikir dengan atau dipikirkan, fil hali ya keadaan, al mangduri keadaan yang dipikirkan, fihi di dalam renungannya. Jadi alam ini bisa didefinisikan A, B, C karena pemikiran-pemikiran. Liyu'addiya karena memperoleh sesuatu ilal matlubi yang dicari. Berpikir adalah mencari sesuatu ya, yang dicari oleh seseorang dari alam semesta ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Inilah istilah-istilah di dalam ilmu usul fikih. Agak sulit ya usul fikih karena istilahnya masih asing. Nanti lama-lama paham sendiri, insya Allah paham. Dulu saya pertama belajar ya masih asing, terus belajar lagi sampai bisa. Untuk sesi pertama kita akhiri dulu, nanti kita sholat istirahat ngopi dan kita lanjutkan sesi yang kedua yakni fikihnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.